menang, dan terus menang. Haleluya. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kemenangan dan kemenangan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kemenangan itu selalu. Bukan menang kalah, menang kalah, menang kalah, kalah menang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus Yesus maka kita selalu berjalan di dalam jalan kemenangan. Ini janji yang luar biasa. Mengapa kita harus berjalan di dalam jalan kemenangan? Karena kehidupan manusia ini pada dasarnya seperti orang yang bertempur. Kita berperang. Ayub berkata bahwa hidup manusia di dunia ini seperti hari-harinya orang berperang. Jadi saudara, kita sadar atau tidak sadar, setiap hari kita bergumul, berperang. Apakah itu berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, berperang melawan diri sendiri, berperang untuk mencari nafkah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa bagi kita yang ada di dalam Kristus kita tidak usah takut. Karena Tuhan akan membawa kita di jalan kemenangan dan selalu berjalan dalam jalan kemenangan. Ini luar biasa. Orang menang itu biasa, tapi kalau menang terus, tidak pernah kalah, itu baru luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Firman Tuhan itu selalu ada dasarnya. Kita baca di dalam Wahyu pasal 5. Kita akan melihat pada pasal ini satu rahasia sorgawi. Pemandangan sorga yang tidak bisa kita lihat di tempat lain kecuali di dalam kitab Wahyu. Coba saya bacakan dulu sebagai dasarnya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara yang nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Sampai di sini kita break dulu. Yohanes mendapat satu penglihatan. Di dalam pasal 4, dia melihat tahta Allah yang luar biasa. Penglihatan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan dia melihat bahwa yang duduk di atas tahta itu dia memegang sebuah gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Jadi kalau zaman dulu itu gulungan, kitab itu berupa gulungan dan ada meterai-meterai. Ketika kitab itu mau dibuka, tidak ada yang bisa membuka. Di sorga, di bumi, tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka. Lalu dikatakan Yohanes, dia menangis dengan sedihnya. Mengapa? Tidak bisa melihat kitab kok menangis. Ini bukan sembarangan kitab. Kalau saudara membaca di dalam Daniel, Tuhan pernah berkata kepada Daniel, Daniel meteraikan kitab ini sampai di air Saman. Tetapi di dalam kitab Wahyu, meterai itu mau dibuka. Tapi tidak ada yang bisa membuka, tidak ada yang layak. Mengapa Yohanes menangis? Rupanya kitab ini punya hubungan yang sangat erat dengan manusia. Terutama dengan kita anak-anak Tuhan. Kitab ini saudara-saudara menyangkut mati hidup kita. Kitab ini menentukan nasib kita. Sebab itu ketika tidak bisa dibuka, dia menangis. Menangis dengan sedih saudara-saudara. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Inilah singa dari Yehuda, Tuhan kita luar biasa. Dia sudah menang. Baru Yesus, singa dari Yehuda itu, dia bisa satu-satunya manusia di muka bumi di sorga yang layak membuka gulungan kitab itu. Meterainya
satu persatu dibuka. Nah, mari kita membaca pada saat ini meterai yang pertama. Kita baca di dalam pasal 6 ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kita akan melihat meterai yang pertama. Mengapa? Karena ini berhubungan erat dengan kita, dengan kemenangan kita. Mari kita lebih teliti membaca. Dikatakan saudara, meterai yang pertama itu adalah seekor kuda putih keluar. Kuda itu di dalam Alkitab maupun sampai sekarang itu bicara tentang power. Makanya power itu selalu diukur dengan tenaga kuda, horsepower, kuasa. Dan putih, kita semua tahu, putih itu selalu bicara tentang kebenaran, kesucian, kekudusan. Berarti ini kuasa yang suci, kuasa yang kudus. Bicara tentang apa kuda putih itu? Kuda putih itu bicara tentang Roh Kudus. Tolong saudara ingat dan saudara camkan. Karena ada penafsiran yang berkata bahwa kuda putih dan penunggang ini adalah antikris. Ada penafsiran demikian. Memang saya sudah pernah mengatakan bahwa wahyu itu penafsiran. Saudara, penafsiran bisa salah, bisa benar. Jadi saudara tidak usah diperuncing. Tetapi saya percaya dan saya memegang penafsiran dari GPDI. Jadi kuda putih itu bukan antikris. Ini masih jauh sebelum antikris. Jadi kuda putih itu tidak lain bicara tentang Roh Kudus. Kuasa kebenaran, kuasa yang suci, kuasa yang kudus itu. Dan saudara lihat bahwa kuda putih itu ada penunggang. Jadi ini bukan kuda yang tidak berpenunggang, tapi kuda dan penunggang. Kuda dan penunggang ini satu, tidak bisa dipisahkan, saudara. Siapa penunggangnya? Ya, saya tidak bacakan, tapi saudara bisa catat. Di dalam Wahyu pasal 19, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-13, kita akan tahu bahwa penunggang daripada kuda putih punya satu gelar, yaitu firman Allah. Jadi kuda putih dan penunggang ini tidak lain bicara tentang Roh Kudus dan firman Allah. Dua oknum, tetapi satu roh bergerak dia. Roh Kudus dan firman Allah dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Maju dia, muncul lebih dahulu, mendahului kuda-kuda yang lain. Untung, saudara-saudara. Karena kalau kita baca kuda-kuda yang lain mengerikan. Tapi untung, kuda putih ini yang pertama keluar. Dia keluar dengan kemenangan, saudara-saudara. Firman Allah dan Roh Kudus mulai bekerja lebih dahulu. Lalu dikatakan apa? Penunggang ini membawa panah. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, kata panah ini dipakai kata bow. Bow itu bukan panah yang runcing, tapi busur panahnya. Kalau panah yang runcing itu arrow. Kalau ini busur panahnya bow. Jadi penunggang kuda ini membawa busur panah, membawa bow. Kok aneh, panahnya di mana? Tentu pasti dia punya panah, bukan? Gak ada orang perang bawa busur panah. Pasti ada panahnya. Lalu di mana panahnya? Saya beritahu, panahnya itu sudah dilepas. Panah itu sudah dilepas dan menancap kepada jantungnya musuh. Saudara bisa baca itu di dalam Mazmur 45 ayat 6. Dikatakan anak panahmu menembus jantung musuhmu. Itu bicara tentang kuasa iblis sudah dikalahkan. Sampai jantungnya. Jadi panah ini sudah dilepas untuk menghancurkan kuasa iblis. Luar biasa penunggang kuda ini. Dan anak panah itu juga sebenarnya bicara tentang umat Tuhan. Kita ini bagaikan anak-anak panah, saudara-saudara. Yang siap dilepas, yang sudah dilepas. Kadang ada masih di dalam tabung, akan dilepas. Dan kalau penunggang kuda ini melepas, dia tidak akan ngawur. Dia pemanah yang jitu, pasti mengena kepada jantung musuhnya Tuhan. Pasti akan hancur berantakan, saudara. Lalu lebih jauh dikatakan penunggang kuda ini punya sebuah mahkota. Saudara perhatikan kata mahkota ini
dipakai kata Stefanos dalam bahasa asli, itu bicara mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang menang. Jadi orang-orang yang menang, dia akan menerima mahkota. Nah, dalam Alkitab ada beberapa sebutan tentang mahkota, dan mahkota-mahkota ini akan diberikan kepada mereka yang menang. Jadi saudara-saudara, bagi pemenang, orang-orang yang menang dikatakan dia akan mendapatkan mahkota. Apakah itu mahkota yang abadi, mahkota kebenaran, atau mahkota kehidupan, atau mahkota kemuliaan? Semua mahkota ini disediakan bagi saudara dan saya, pemenang-pemenang di dalam Kristus Yesus. Jadi sudah tidak usah takut di dunia tidak pakai mahkota, tidak apa-apa. Tetapi nanti di sorga kita punya mahkota. Amin. Nah, sekarang yang terpenting. Coba kita lihat yang berikutnya dikatakan apa. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia memang sulit terjemahkan. Tapi dalam bahasa Inggris kan, he went forth conquering and to conquer. Jadi dia maju menaklukkan dan menaklukkan. Dia maju menang dan menang. Dia maju terus menang. Kemanapun dia pergi dia menang, saudara-saudara. Kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pernah berkata di dalam Yesaya bahwa firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang aku perintahkan. Firman Allah kalau diurapi dengan Roh Kudus, dia akan bekerja. Dia akan menaklukkan, dia akan menang dan menang. Kemana dia pergi, dia akan menang. So itu saudara, kalau kita anak Tuhan, kita mau berjalan, jalan kita benar. Kita jalan dengan urapan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus, kita diurapi Roh Kudus, kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kita pasti mendapat kemenangan. Amin, saudara. Ini firman. Jadi he went forth conquering. Dia kemana dia pergi, dia menaklukkan. Dan menaklukkan terus, menaklukkan. Dia tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, saudara-saudara. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau saudara membaca kitab Yosua kemana dia pergi, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, habis semuanya musuh. So itu ayo kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjalan di dalam jalan kemenangan dan pasti selalu menang. Kapan meterai ini dibuka? Meterai ini apa sudah dibuka atau belum? Dan kalau sudah kapan? Nah ini yang perlu kita mengerti ya. Saudara, karena meterai ini berhubungan dengan kita, dengan kemenangan kita. Kita sekarang ada di abad yang ke-20. Nah saudara perhatikan, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2, maka gereja mulai lahir. Gereja mulai lahir dan gereja itu terus bertumbuh dengan pesat. Menurut sejarah, abad kedua sampai abad ketiga itu hampir seluruh dunia sudah mendengar Injil. Kalau sudah semua Tuhan datang udah waktu itu. Abad kedua dan abad ketiga. Hampir seluruh dunia sudah mendengar Injil karena Injil itu berangkat dari Eropa, Romawi, dan terus menyebar. Saudara-saudara. Tetapi pada permulaan abad keempat, ketika Kaisar Roma yang bernama Konstantin, dia menjadi Kristen, maka itulah titik balik daripada kekristenan. Jadi orang Kristen ini aneh, ketika dianiaya, waktu kaisar-kaisar sebelumnya dianiaya, dibakar, didu dengan singa, dijadikan gladiator, diadu sampai mati, saudara-saudara, dan sebagainya. Justru kekristenan ini bertumbuh. Tetapi ketika Kaisar Romawi Konstantin menjadi Kristen, seluruh Romawi dikristenkan, maka pada saat itu justru titik balik dari kekristenan. Maka kekristenan itu mulai undur, terus mundur, saudara. Mulai abad ke-5 sampai abad yang ke-15, itu yang disebut zaman kegelapan. Kekristenan jatuh sampai titik yang paling bawah. Kekristenan benar-benar lebih parah dari dunia. Dan jatuh kepada titik yang paling rendah. Iman Kristen jatuh. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Mulai abad yang ke-15, maka Tuhan mulai angkat kembali. Mulai dari zaman John Wycliffe. Dia tokoh yang menerjemahkan Alkitab. Tadinya Alkitab itu cuma boleh dibaca oleh para paus, para pastor. Kekristenan itu cuma dinikmati oleh hamba-hamba Tuhan. Karena orang biasa tidak ngerti, itu bahasa Latin dan bahasa apa tidak ngerti. Tapi John Wycliffe mulai menerjemahkan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Tapi akibatnya dia juga dihukum mati.
menerjemahkan Alkitab dihukum mati. Tapi mulailah kekristenan itu naik. Martin Luther, tentu saudara sudah tahu. Reformasi Martin Luther abad ke-16. Kemudian abad 17 kembali kepada Baptis Islam, John Smith. Kemudian abad yang ke-18, zaman John Wesley. Mulai dengan kegerakan-kegerakan yang besar. Kemudian abad 19, ada tokoh-tokoh yang terkenal, William Booth, Bala Keselamatan, Charles Finney, D.L. Moody. Luar biasa hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan perhatikan, pada permulaan abad ke-20 atau akhir daripada abad yang ke-19, terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu Tuhan kembali mencurahkan baptisan Roh Kudus secara massal. Dan itu terjadi pada tanggal, ada penutupan tahun dan masuk tahun baru 1 Januari 1901. Jadi masuk abad ke-20. Jadi tidak kebetulan ini. Tidak kebetulan di satu sekolah Alkitab yang dipimpin oleh Charles Parham di Topeka. Maka Tuhan mencurahkan rohnya, baptisan Roh Kudus terjadi. Dan GPDI percaya dan memegang bahwa inilah saat meterai pertama itu dibuka. Jadi meterai pertama ini dibuka pada awal abad yang ke-20. Tuhan membaharui. Dan mulai dari itu saudara, maka baptisan Roh Kudus ini terus menyebar. Yang terkenal namanya di Azusa Street tahun 1906. Seorang yang bernama William Seymour, dia mengadakan penginjilan selama setahun. Orang-orang datang menerima baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, luar biasa ini. Azusa Street ini terkenal. Dan terus kegerakan itu menyebar ke seluruh dunia. Pantai Kosta kembali berkobar, saudara-saudara. Api Pantai Kosta itu berkobar kembali. Dan itu pun masuk ke Indonesia pada tahun 1921. Lewat dua penginjil yang bernama Groesbeck dan Van Klaveren. Inilah cikal bakal dari GPDI. Itulah dari dua orang yang datang membawa api Pantai Kosta ini. Dan itu terus pekerjaan Tuhan itu akan terus sampai gereja masuk kepada kesempurnaan. Hanya Roh Kudus yang dapat menyempurnakan gerejanya, saudara. Jadi kita melihat bahwa meterai itu sudah dibuka. Jadi kita ada dalam gerakan roh saat ini. Kita tinggal ikuti saja, mengalir. Dan kita terus maju, jangan undur, maju terus. Maka kita pasti juga mendapat kemenangan demi kemenangan. Ada seorang pemimpin dunia yang terkenal yang bernama Napoleon, saudara. Dia adalah seorang jenderal Perancis dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Pada satu kali dalam peperangan dia terdesak. Dia pikir, waduh kita harus undur ini. Lalu dia berkata kepada jenderalnya, cepat beri aba-aba untuk mundur. Lalu jenderal itu menuju kepada peniup trompet. Karena perang waktu itu dikomando dengan trompet, bukan? Ayo kasih kode aba-aba mundur. Peniup trompetnya bingung. Cepetan, aba-aba mundur. Tanda untuk mundur. Saya nggak pernah diajar. Jadi selama ini dia cuma diajar aba-aba untuk maju. Saya nggak tahu aba-aba mundur ini gimana. Waduh, ya bingung jenderal. Lalu dia kembali kepada Napoleon. Pak, ini nggak tahu gimana aba-aba mundur. Napoleon juga bingung. Sudah, bunyikan saja sembarang cepat. Lalu dia mulai bunyikan. Karena dia juga ketakutan, dia bunyikan sekeras-kerasnya, nggak tahu tanda apa. Lalu pasukannya mendengar juga bingung, saudara-saudara. Tapi kok semangat, suaranya tinggi semangat. Oh, pasukannya tambah luar biasa berperang, saudara-saudara. Bukan mundur, tambah maju dia. Akhirnya menanglah Napoleon, saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan ini tidak pernah menyuruh kita mundur, amin. Dia selalu memberi kepada kita, ayo maju. Apapun masalah saudara, maju, jangan undur. Saudara-saudara, kalau saudara mau maju bersama dengan Roh Kudus dan firman Allah, saudara, saya jamin di dalam nama Yesus, saudara akan menang dan terus menang. Coba kita baca sebagai ayat terakhir, Roma 8 ayat yang ke-37. Kemenangan ada di pihak kita, amin. Kita adalah umat-umat pemenang. Dan firman Tuhan berkata, bukan cuma pemenang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Yesus sudah menang. Sebab itu kita pun menang di dalam Dia, saudara-saudara. Maju saja, ya jangan undur. Saudara, apapun masalah saudara, saudara serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kemenangan.